Baik, di sini yang pertama adalah sikap saling toleransi, yang mana toleransi dapat mencegah terjadinya diskriminasi. Contohnya adalah toleransi beragama, yang mana kita harus saling menghargai dan saling menghormati antara umat beragama dengan cara tidak mengejek ataupun menghina agama mereka, tidak memaksakan agama kita kepada mereka, dan juga tidak mengganggu mereka. Selanjutnya yaitu menghargai dan menerima perbedaan ras yang ada di lingkungan kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan seseorang hanya karena perbedaan warna kulit, rambut, dan juga postur tubuh. Karena sejatinya kita sama-sama cinta tanah air Indonesia. Karena suku di Indonesia sangatlah banyak. Sesama suku yang ada di Indonesia, kita harus saling tolong-menolong, saling mendukung, dan saling toleran. Contohnya, apabila di antara kita suku di Indonesia terdapat musibah, kita harus saling tolong-menolong dan mendukung, meskipun mereka bukan dari golongan suku kita. Negara Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya. Faktor utama keanekaragaman budaya Indonesia untuk sejalan dan selaras adalah persatuan dan kesatuan masyarakatnya tersebut. Bagaimana langkah kita untuk bisa memajukan selaras dan kesatuan masyarakat tersebut? Yaitu menggunakan konsepsi kemandirian lokal, yaitu dengan menimbulkan kebanggaan terhadap diri sendiri, dan kebudayaan itu harus kita tumbuhkan dengan sikap toleransi, pengertian akan keberadaan budaya lainnya. Di Indonesia ini banyak sekali adat-adat yang ada. Kita tidak boleh saling menjelekan adat-adat yang berada di Indonesia. Misalnya adat Sunda, kita tidak boleh menjelekan adat tersebut karena bisa memicu perpecahan NKRI. Menjauhi sikap hedonisme. Sikap hedonisme adalah gaya hidup yang pola aktivitasnya adalah untuk mencari kesenangan dalam hidup. Contohnya, nongkrong di luar, jalan-jalan, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara menjauhi sikap hedonisme? Yang pertama, kita harus buat skala prioritas. Yang kedua, hati-hati dalam pergaulan. Yang ketiga, hidup sederhana. Dan yang terakhir adalah kuatkan iman. Menentukan strategi yang tepat guna untuk keuntungan NKRI dengan subtema gaya hidup atau budaya adalah kita sebagai generasi muda penerus bangsa hendaknya selalu membentengi diri dengan penguatan moral agama dan pendalaman sikap cinta tanah air. Karena dengan kekuatan moral agama, kita bisa menentukan mana perilaku dan gaya hidup yang baik dan benar sesuai nilai-nilai agama budaya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat harus lebih memperhatikan kepada daerah-daerah tertentu agar daerah tertentu tidak mengalami yang namanya kecemburuan sosial, dan agar daerah tersebut dapat mengembangkan inspirasinya kepada pemerintah pusat dan untuk mengurangi berpisahnya daerah tersebut dari NKRI. Terima kasih.